pertimbangan Presiden Prabowo, menurut Bang Rafli itu apa pertimbangan politik, pertimbangan ekonomi, atau ada pertimbangan lain? Jadi, karena ini mengejutkan gitu, tiba-tiba gitu. Jadi abolisi dan amnesti ini nuansanya lebih politik. Karena di dalam konstitusi kita pasal 14 ayat 1 ayat 2 itu, kalau dia rehabilitasi dan gerasi, itu minta pertimbangan ke Mahkamah Agung. Berarti arahnya kepada legal issues, ya kan? Tapi kalau dia abolisi dan amnesti, minta pertimbangannya kepada DPR. Berarti memang ada nuansa politik. Tetapi ternyata ya agak berbeda antara Tom Lembong dan Hasto menurut saya. Kalau Tom Lembong, saya kira selain soal politik, yang paling besar pertimbangannya menurut saya adalah sebuah kondisi objektif yang ditangkap, di-capture oleh pemerintahan Prabowo. Karena kalau seandainya kasus ini diteruskan dan membesar, ya saya kira banyak kekhawatirannya. Salah satunya adalah kepercayaan asing untuk berinvestasi di Indonesia. Bayangkan, seorang Menteri Perdagangan membuat sebuah kebijakan ekspor-impor, tidak terima duit, tidak memperkaya orang lain yang terafiliasi dengannya, tiba-tiba dihukum. Apa kata dunia? Apalagi kalau orang asing tahu, aduh nggak usah investasi di Indonesia, tidak ada kepastian hukumnya, hukumnya roller coaster saja, bisa bolak-balik nggak karuan. Nah, ini yang menurut saya menjadi ancaman serius pemerintahan Prabowo di tengah kondisi perekonomian lagi slow down begini. Ini yang dia khawatirkan, karena saya mendengar misalnya ada yang mengatakan hati-hati, kita bisa krisis tahun depan. Nah, ini yang kemudian dia harus pikirkan, kan begitu. Karena masyarakat asing itu melihat ketidakpastian hukum jika Tom Lembong ini dibiarkan seperti sekarang ini. Ketidakpastian hukum yang luar biasa, dan Tom Lembong itu adalah international friendly kan. Dia bisa bersuara di dunia internasional dengan kemampuan berbahasanya yang baik dan lain sebagainya. Tapi kan di penjara, ya kan nulis pesan dengan tertulis juga bisa. Ada salah seorang pengusaha dari asing yang menuliskan tentang keprihatinan dia terhadap kasus Tom Lembong. Itu kayaknya setelah dia melakukan itu, 2 hari kemudian muncullah. Saya nggak tahu ada hubungan atau tidak. Cuma ada yang bilang begini, Bang. Dukungan terhadap Tom Lembong makin kesini makin membesar. Dari mahasiswa, bahkan artis, komika, semua tuh nggak kenal sama Tom Lembong. Tapi melihat situasi ini akhirnya semuanya bersuara, apakah Presiden meng-capture situasi itu juga? Saya kira iya. Ya, jadi dukungan yang makin membesar ini ada 2 hal. Karena sikap pribadi Tom Lembong itu sendiri yang tetap tenang, cool ya. Yang kedua adalah pengetahuan masyarakat bahwa dia tidak bersalah. Nah, pengetahuan itulah yang kemudian membuat orang menjadi bergelombang. Dan jangan lupa, kalau kita melihat Tom Lembong ini, kita justru tidak punya handicap psikologis. Dia kan misalnya dari etnis minoritas, dari agama minoritas. Jadi orang tidak resisten, wah ini ditunggangi HTI, ditunggangi FPI dan lain sebagainya. Nggak ada. Jadi itu lebih pada rasionalitas dan common sense publik saja. Apalagi kalau sudah mahasiswa mau membackup, komika mau membackup, mereka kan masyarakat yang punya rasionalitas sendiri begitu. Nah, meskipun banyak yang happy, tapi ternyata ada juga sebagian orang yang tidak senang dengan diberikannya abolisi kepada Tom Lembong. Yang tidak senang itu pendukung Jokowi. Ya kan, saya frankly speaking. Karena saya meng-capture paling tidak ada 2 pendukung Jokowi yang sudah menyatakan terang-terangan. Dia kecewa dengan Prabowo dan bahkan menyerukan untuk memakzulkan Prabowo. Jadi pertanyaannya adalah kenapa mereka tidak senang? Ini yang saya lihat ya, soal objektivitas. Kita kan kalau kita mau melihat masalah ini, sebenarnya mungkin mereka protes lebih banyak harusnya kepada Hasto. Kalau ini kan saya pure melihatnya dari sisi ilmu yang saya pahami saja. Kalau Hasto itu ya memang ada kesalahannya. Yang namanya suap kepada Wahyu Setiawan itu kan sudah proven, sudah terbukti. Dan Wahyunya dinyatakan bersalah. Bersalah dan sudah bebas sekarang malah. Sehingga rasanya tidak masuk akal kalau dia kemudian dianggap tidak ada
tindak pidananya sama sekali. Dan sebenarnya obstruction of justice yang tidak terbukti itu saya menjadi tanda tanya juga rasanya ya. Ya kan, karena sampai sekarang Harun Masiku nggak bisa ditangkap misalnya kan. Apakah ada keterlibatan? Masih itu Bang, Harun Masiku? I don't know exactly, nggak ngerti saya. Tapi kan masa tidak ada keterlibatan siapapun? Kalau kita bicara tentang partai politik, ya partai politik itu cuma dua saja yang paling kuatnya kan, either ketua umum atau sekjennya, atau yang lain, pihak lain yang di luar katanya ketika namanya penyidik KPK mau datang ke sana, tiba-tiba malah penyidik KPK-nya yang ditangkap, yang ini kan begitu ada kan. Karena itu kalau kritik terhadap Tom menurut saya mereka tidak mengikuti kasusnya. Jadi maksud saya gini, apalagi kemudian mereka, wah Prabowo ternyata takut sama HTI sama FPI, apa hubungannya? Tom Lembong tidak terkoneksi ke sana. Yang ada hubungannya dalam pengertian dengan FPI, dengan Habib Rizik itu TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Tapi nggak ada kaitannya juga dengan ijazah palsu itu. Itu kerjaan mereka sendiri. Ya. Tapi adapun kemudian di luar itu ada minta dukungan tokoh, ulama dan lain sebagainya. Karena kita sedang menghadapi sebuah pertarungan antara adil dan tidak adil kan. Jadi saya setuju mereka mengkritik, tetapi tidak untuk Tom Lembong. Tetapi oke lah kalau mereka kecewa amnesti kepada Hasto. Saya tidak pada bahasa kecewa, tetapi menurut saya tidak pada tempatnya Hasto dikasih amnesti karena tindak pidana korupsinya memang ada dan dia belum menjalani hukuman selayaknya. Berarti, kecuali mereka yang sudah menjalani hukuman lama dan kemudian mau dibebaskan atau seperti Gus Nur. Nah itu layak mendapatkan amnesti. Karena Gus Nur sudah menjalani hukuman ya. Dan bebas bersyarat dan kasusnya juga no case. Kan dikatakan menyebarkan berita bohong, lalu kemudian ujaran kebencian terhadap Jokowi kalau terhadap Jokowi dan ijazah palsu. Ijazah palsunya nggak pernah ditampilkan, kan begitu. Sehingga kalau dia mendapatkan amnesti itu layak. Apalagi dia sudah dihukum tanpa kesalahan yang jelas. Berarti kalau amnesti Hasto ini ada unsur politis lah atau tukar tambah? Ya kalau saya lihatnya ke sana, ya ada tukar tambahnya. Tukar tambahnya apa? Ya saya menduga kan begini, hubungan pribadi antara Prabowo dan Mega ini kan nggak ada masalah sesungguhnya. Dan Prabowo dengan pandai kemudian merendahkan diri untuk menemui Megawati di kediamannya di Teguh Umar. Padahal siapa yang jadi presiden? Dia kan. Usia nggak beda-beda jauh amat. Megawati kelahiran 47, dia kelahiran 51. Sama-sama tokoh, ya kan? Ini dipilih oleh rakyat sebagai presiden. Ini pernah jadi presiden walaupun tidak dipilih oleh rakyat. Jadi kalau dia ingin katakanlah memasang harga diri tinggi, dia dong yang datang ke saya. Tapi tidak. Prabowo tetap menganggap bahwa Megawati adalah mbaknya, ya kan? Jadi kadang-kadang hubungan yang tadinya sifatnya formal dan politik menjadi hubungan yang sifatnya lebih personal dan private sehingga cair kan. Nah dengan kecairan tersebut maka sesungguhnya tidak ada yang namanya personal communication yang bermasalah. Tinggal apa yang bermasalahnya kalau di Prabowo? Ya ada Gibran nih. Iya kan? Jadi Megawati saya mau masuk ke pemerintahan ada Gibran di sana. Nah, apakah itu bagian dari tukar tambah? Saya secara naluri intelektual politik bisa menduga. Oke? Apa yang dibutuhkan oleh seorang katakanlah untuk mendukung Prabowo dari kubu PDIP Megawati. Kata PDIP, bebaskan Hasto. Oke, saya bebaskan. Nanti PDIP mengatakan, masa cuma itu doang, ya kan? Kecil banget mendukung pemerintahan, cuman kompensasinya bebaskan Hasto. Maka imajinasi liar kita mengatakan, kayaknya ada lagi nih paketnya. Apa misalnya? Ganti Kapolri, misalnya kan? Iya kan? Bisa aja paketnya. Karena kan Kapolri dipersepsi sebagai orang yang bekerja untuk Jokowi. Termasuk dalam kasus ijazah palsu misalnya. Semua dihadang. Satu-satunya kasus yang tinggal sekarang ini adalah di Polda Metro Jaya. Tapi bukan kasus pembuktian ijazah lagi sudah. Tapi kasus penghasutan, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Masa cuma 2 saja jangka pendek? Jangan-jangan setuju juga. Oke. Maksudkan yang itu, yang barangkali kan.